Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, sebanyak 7 korban kontestan finalis Miss Universe Indonesia akan diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual atas pengecekan tubuh tanpa busana. Polisi juga mengungkap para korban mengalami trauma akibat dugaan pelecehan seksual di ajang kontes kecantikan ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini kuasa hukum korban Miss Universe Indonesia Melissa Anggraini, Ibu MN yang merupakan ibunda dari korban finalis Miss Universe Indonesia, serta fotografer Rio Motret. Dan saya ucapkan selamat malam semuanya. Ibu MN, Mbak Melissa dan juga Mas Rio. Baik, saya akan juga sampaikan pemirsa, kami juga saat ini masih terus menghubungi pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia dari PT Kapela Swastika Karya untuk bergabung dalam diskusi ini. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak yang kami undang. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu MN terlebih dahulu. Ibu MN sebagai ibu dari korban, bagaimana kondisi dari putri ibu saat ini? Kondisi putri saya, ya dia kadang-kadang kalau malam gitu katanya kadang suka kebangun, ingat kejadian ini gitu. Kadang nggak tenang aja hidupnya katanya gitu, Bu. Mbak. Dari Ya. bagaimana awalnya Bu MN kemudian putri ibu mau terbuka dan menceritakan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Kapan pertama kali ibu tahu dan situasinya seperti apa yang diceritakan oleh putri ibu? Iya, awalnya kan saya nggak tahu ya Mbak ya. Nah, pada saat kita kan punya grup ya, grup yang karena anak saya kan perwakilan dari Jawa Barat. Jadi provinsi direkturnya di dalam grup itu bertanya, katanya gimana? Kata saya dengar ada pada nangis ya, ada yang difoto ya katanya, ada yang dibuka katanya cek body itu katanya. Body check itu katanya disuruh buka baju ya katanya gitu. Nanya ke anak saya di dalam grup itu. Saya kan kaget ya Mbak ya. Loh, kok jadi begini gitu. Agak lama sih anak saya jawab, mungkin karena lagi sibuk atau memang masih shock gitu. Dia akhirnya menceritakan semuanya gitu di dalam grup itu. Dan kebenaran orang tua finalis lain yang Jawa Barat itu nanya juga ke saya. Dia bilang gini, ini gimana kabarnya? Katanya aman kan? Aman gimana? Saya bilang kayak gitu. Kan ada body check gitu, katanya gitu. Oh, nggak tahu, saya bilang gitu. Ya itu, ya nggak lama kemudian ya di grup itu ada info grup itu anak saya menjelaskannya semua. Seperti yang anak saya jelaskan di media-media gitu loh Mbak. Dari cerita anak ibu, siapa yang kemudian menggiring para finalis ini untuk mengikuti sesi body checking? Yang mungkin akan saya klarifikasi ke Mas Rio, apakah benar ternyata itu tidak ada dalam rundown yang disampaikan? Siapa yang menggiringnya, Ibu? Maksudnya gitu. Maksudnya siapa yang mengajak putri Ibu untuk masuk ke sesi body checking? Apakah sempat disebutkan namanya dan siapa saja yang ada dalam sesi itu? Benarkah ada juga 3 laki-laki dalam sesi body checking itu, Bu MN? Iya, ada 3 laki-laki. Kebenaran Mbak, anak saya urutan yang pertama. Cuman pada saat itu setahu anak saya itu bukan body checking ya, katanya fitting gown buat grand final. H-2 kan itu, H-2. Pas setelah di dalam anak saya kaget, ternyata di situ ada body checking, tapi tanpa pemberitahuan dahulu. Apa disebutkan siapa laki-laki yang berada dalam ruangan yang sama dengan putri Ibu saat itu? Oh, ada 3 orang katanya. Saya kurang tahu jelas siapanya aja ya. Karena anak saya ada 3 orang laki-laki dan beberapa perempuan. Oke, baik. Saya akan ke Mas Rio. Mas Rio, Anda meskipun saat ini disampaikan sudah mengundurkan diri ya sebagai visual director, tapi banyak informasi yang mungkin kita tak khawatirkan malah semakin memanasi situasi. Benarkah Mas Rio sebenarnya tidak ada body checking dalam rundown acara?
Oke, saya klarifikasi, saya bukan mengundurkan diri, tapi memang masa kerja saya sudah habis. Jadi saya sempat pamitan juga di Instagram. Nah, kalau untuk masalah body checking ini sendiri sebetulnya tidak ada di dalam rundown dan tidak pernah juga di briefing ke kita-kita yang memang tim bertugas pada saat penyelenggaraan karantina tersebut gitu. Yang saya tahu di rundown itu adalah sebetulnya jadwal koreografi dan mungkin memang ada selipan fitting baju di kala pergantian koreografi karena kan baju-bajunya ini mau masuk TV harus dicek apakah lolos sensor atau tidak. Nah, kemudian ada inisiatif dari petinggi Miss Universe Indonesia ini yang tiba-tiba melakukan body checking di dalam ruangan fitting room yang memang hanya terbuat dari sekat yang masih bisa dilihat sama orang dengan ukuran juga sangat kecil ya, paling 2 kali 2 meter gitu. Nah, di situ ternyata di dalam situ banyak juga orang-orang yang berjenis kelamin pria. Mungkin bergantian ya, karena tidak setiap anak itu mengalami hal yang sama. Jadi ada yang kadang-kadang cowoknya 3, ada yang kadang-kadang cowoknya 2, kadang-kadang mungkin ceweknya ada totalnya di dalam ruangan bisa 10. Jadi semacam kayak ini ruangan memang mudah banget diakses keluar masuk sama orang-orang. Jadi bukan tempat privacy ya. Apakah Anda minimal sudah mengetahui siapa dan apa wewenangnya lawan jenis yang berada di ruangan itu? Kita tahu bahwa finalis ini semua perempuan sehingga tentu akan sangat tidak nyaman bagi para finalis ketika harus fitting bahkan dilihat oleh lawan jenis. Oke, jadi di dalam ruangan itu ada satu orang desainer yang memang membantu fitting gitu. Jadi memang biasa sih kalau desainer itu bantuin fitting jenis kelaminnya pria karena juga banyak desainer pria. Terus kemudian ada koreografer dan juga ada asisten koreo. Tapi yang tidak wajar itu adalah sebetulnya proses fitting itu kan biasa para wanita ini kan masih menggunakan pakaian dalam atau mungkin kemben gitu. Nah, kalau ini malah disuruh buka gitu pakaian dalam atasnya, beranya disuruh buka. Kemudian di Apakah foto-foto, kemudian ya silakan dilanjutkan Mas Rio. ya, kemudian ada beberapa anak, ada 5 anak yang difoto-foto dan juga ada yang disuruh beberapa pose-pose yang memang agak aneh sih menurut aku ya untuk apa gitu. Jadi kayak misalnya ada yang disuruh angkat kaki satu, disuruh nungging atau mungkin celana dalamnya diintip. Saya agak kurang paham tujuan dari pelaksanaan tersebut apa gitu. Apakah saat ini Anda sudah mendapatkan informasi lebih lanjut kepada siapa yang harusnya bertanggung jawab adanya sesi fitting ataupun body checking yang ternyata membuat trauma para finalis? Sebetulnya semuanya ini sudah pastinya tidak mungkin dilakukan tanpa se-ACC dari project director dan juga owner ya. Karena memang project director itu di situ kan bertugas dan standby. Kemudian owner pun juga ada di Indonesia dan maksudnya ya standby terus kalau misalkan kita tektokan informasi gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu proses body checking ini apakah mereka meng-ACC kepada owner dan project director gitu. Karena sebenarnya project director sendiri pun bolak-balik bilik untuk mengecek gitu. Jadi dia sebenarnya termasuk orang yang bolak-balik bilik juga gitu. Oke, baik. Kita akan jeda, Mbak Melisa. Usai jeda akan kami minta penjelasan Anda. Sudah ada berapa korban dugaan pelecehan yang mengadu kepada Anda dan apakah cerita mereka semua sama sehingga ada kesimpulan awal yang bisa ditarik oleh kuasa hukum? Kita lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik. Saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, saya ulang sedikit pertanyaan sebelum jeda. Sejauh ini, apakah cerita para korban yang memberikan kuasa hukum kepada Anda ini ceritanya kurang lebih sama? Apakah ada yang perlu diklarifikasi lebih jauh? Iya, baik Mbak Fiani. Jadi dari beberapa korban yang menyampaikan kepada kami terkait dengan kejadian tanggal 1 Agustus itu ada berbagai kesamaan tetapi juga ada berbagai pembeda ya. Kesamaannya adalah mereka semua tidak mengetahui bahwa akan diadakan yang namanya body checking. Artinya sangat tiba-tiba dilakukan tersebut. Dan kemudian semuanya juga menyampaikan dilakukan pada tempat yang sangat sembrono ya. Hanya disekat dengan banner dan penutup seadanya di dalam ballroom yang sebesar itu. Di mana ada juga yang menyampaikan ini masih sama ya keterangannya. Dilakukan ada yang di depan mereka itu laki-laki. Nah hanya yang membedakan adalah
ada yang di hadapan mereka 2, kadang ada yang 3, ada yang 4, sehingga tadi kami mengasumsikan ini orang-orang berlalu lalang di dalam sana. Lalu ada yang diperiksa sendiri-sendiri, ada yang diperiksa body checkingnya ini berdua dan bertiga. Jadi ada yang digabung seperti itu. Tentu dari cerita ini kami melihat semuanya tidak memiliki tempat yang private ya, terbuka sekali. Dan dari yang berbeda adalah tidak semua dari peserta ini yang difoto. Yang informasi yang kami dengar hanya ada 5 orang yang difoto pada saat dilakukan body checking. Tetapi dengan kondisi tersebut mereka memang menyampaikan kepada kami proses body checking ini dilakukan oleh 1 orang ini yang COO-nya, COO Miss Universe Indonesia. Nah, dialah yang membentak ketika anak-anak menyampaikan tidak nyaman atau bertanya gitu ya, dan meyakinkan bahwa ini itu adalah kalian ini harus lebih percaya diri, embrace yourself, karena kalau di luar negeri nanti akan lebih parah dan bla bla bla. Hal-hal yang disampaikan seperti itu tuh serupa di antara mereka rata-rata. Nah, dalam kondisi mereka tertekan, mereka tidak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya ada di hati mereka karena kondisi dilakukan body checking ini benar-benar 2 hari menjelang grand final. Begitu, Mbak. Lalu selain body checking kita berasumsi ini dilihat. Apakah ada tindakan lain secara fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di ruangan tertutup itu? Mbak Melisa. Iya, seperti tadi yang disampaikan oleh Korio ya, dari mereka ada yang diminta untuk mengangkat kakinya. Nah, tindakan lain tuh ada yang disentuh kakinya, ada yang disentuh punggungnya, lalu diperiksa bagian bawahnya, yang menurut kami sebenarnya body checking ini dilakukan untuk tujuan apa gitu. Lalu kepentingannya apa? Karena ketika mulai ricuh ya terkait dilakukan body checking, foto-foto ini juga mereka sampaikan dengan serta-merta mereka mau hapus, sehingga tujuannya mulai tidak jelas. Tetapi yang pasti kami mendengar dari seluruh peserta yang menyampaikan ke kami yang jumlahnya terus bertambah, ini seluruhnya dilakukan body checking dengan kondisi mereka diminta untuk melepaskan busana, bahkan mohon maaf untuk sekedar pakai nipple pad aja tidak diizinkan gitu. Di antara para kontestan ini mereka sudah diminta tanda tangan bahwa Miss Universe Indonesia akan melakukan proses ini dengan secara norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi proses body checking ini tentu tidak sesuai baik dengan norma maupun hukum kita seperti itu, Mbak. Baik, Mas Rio, saya akan kembali ke Anda. Ya. Sempat juga beredar informasi di media, Anda mengatakan sudah sempat mengecek dan memang ada foto, lalu Anda meminta foto itu untuk dihapus. Bisa Anda ceritakan kepada siapa Anda mengecek, lalu kemudian meminta foto itu? Apakah ada keterangan siapa pihak yang menyuruh fotografer mengambil foto para finalis yang tengah dilakukan body checking itu? Jadi yang mengambil itu bukan fotografer, Mbak. Yang mengambil itu adalah si COO itu. Kebetulan jenis kelamin dia perempuan juga. Jadi setelah ada menerima laporan, saya kebetulan tidak ada di lokasi, saya lagi di atas. Setelah menerima laporan, saya langsung meluncur ke lokasi, saya langsung melihat proses penghapusannya juga. Namun memang saya tidak membuka satu persatu fotonya karena dia berupa thumbnail, langsung di-select and then di-delete. Cuma memang terlihat ada bagian-bagian private yang kefoto gitu. Cuman memang jaraknya itu ada sekitar 2-4 jam dari kejadian sampai akhirnya masalah ini terdengar sama orang tua dan provincial director. Makanya yang kita khawatirkan adalah apakah foto ini sudah dikirim via WhatsApp ataupun sudah dimasukkan ke iCloud atau mungkin dari transmisikan kemana lagi gitu. Apakah Anda sempat bertanya Ya, atau izin minimal menambahkan, Mbak. mendengar penjelasan apa tujuan dari pengambilan foto itu, Mas Rio? Tujuannya adalah katanya mau memotret tato dan juga bekas operasi ataupun mungkin ada bekas luka yang akan dilaporkan kepada ownernya. Judulnya begitu. Cuman kan balik lagi para finalis ini tidak bisa melihat foto-fotonya, jadi mereka merasa insecure foto seperti apa yang difoto dan apakah menggunakan lensa wide ataukah zoom. Maksudnya kalau misalkan wide kemungkinan besar kan wajah mereka juga akan terambil gitu loh, Mbak. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh para finalis ini. Oke, Mbak Melisa silakan Anda mau menanggapi? Ya, tadi saya mau menambahkan bahwa para kontestan ini beberapa yang sudah menyampaikan kepada kami
mereka ketika setelah dilakukan body checking yang difoto tidak pernah dilihatkan ini loh foto yang diambil begitu. Sehingga mereka seperti yang tadi Koreo sampaikan, mereka tidak pernah mengetahui bagaimana bentukan setelah diambil foto. Dan kemudian kami kan juga mendapatkan bukti terkait video itu diambil, Mbak, begitu. Jadi ini yang nanti akan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut, tetapi sekilas kami lihat dari foto-foto itu, kami melihat ada yang seperti benar-benar tidak menggunakan busana apapun. Itu juga sudah kami sampaikan kepada Polda untuk mendalami, karena itu terlihat di dalam video itu ya, prosesnya kebetulan terlihat gitu di dalam layar foto-fotonya gitu. Jadi kami meminta kepada Polda untuk meneliti lebih jelas lagi, karena kami melihat itu foto itu parah sekali begitu. Baik, Ibu MN, saya akan kembali ke Anda. Apakah dengan mendengar situasi seperti ini, termasuk juga mendengar cerita dari putri Anda, apa yang mau Anda sampaikan? Apakah juga Anda saling berkomunikasi dengan para orang tua dari finalis Miss Universe Indonesia lainnya yang menjadi korban dalam kasus ini, Bu MN? Iya, saya paling berkomunikasi nggak semua ya Mbak ya. Nggak semua kita komunikasi, paling beberapa aja gitu. Yang mau saya sampaikan itu Mbak, saya sebagai selaku orang tua jelita, terus terang saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Karena anak saya sampai disuruh ya buka baju begitu, karena awalnya tuh Mbak, anak saya itu kan menolak. Cuman pada saat dia menolak itu, menutupi itu, bagian atasnya itu dia langsung dibentak-bentak sama si pelaku gitu loh, si OO itu loh Mbak. Jadi terus terang aja saya ingin menanyakan apa sih maksud dan tujuan untuk foto itu para finalis dengan posisi tanpa busana. Terus terang aja Mbak, anak saya kan perempuan ini cuma satu-satunya, karena saya punya anaknya anak tunggal. Memang dia seorang model pekerjaannya, selain kuliah juga. Kemana-mana dia tuh kita antar keluar kota juga kita antar, dia mau foto, mau syuting, itu pasti kita antar bersama ayahnya, karena dia anak kita satu-satunya. Jadi dengan kejadian ini saya benar-benar sangat terpukul, benar Mbak, benar-benar saya sangat terpukul. Bagaimana suasana di keluarga sendiri, Bu? Dan saya harus ketemu dengan pelakunya. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada pelakunya jika ternyata nanti ada kesempatan untuk bertemu? Oh iya Pak, ya kita lihat aja nanti. Pokoknya saya harus ketemu dia. Itu aja yang saya pikirin setiap hari Mbak. Terus terang aja. Anak yang saya jaga benar-benar itu nggak pernah lepas dari mata kita. Dari ayahnya juga, dari saya juga nggak pernah lepas. Orang pada tahu lah kalau siapa yang kenal kita dan kenal anak saya. Sebagai orang tua yang juga, ya, sebagai orang tua yang jelas Anda juga merasa marah dan trauma. Bagaimana Anda membantu proses penyembuhan atau trauma healing dari putri Anda, Ibu MN? Ya pasti ya Mbak ya, terus terang aja Mbak. Ya saya yang pertama minta pertolongan cuma sama Tuhan pertamanya Mbak. Saya setiap hari berdoa, apalagi kalau anak saya lagi tidur, saya suka natap-natap dia, mengingat apa yang dia alami. Baik, Ibu MN, kami berdoa supaya Ibu dan keluarga dikuatkan untuk menghadapi proses ini. Kita harus jeda dulu pemirsa, kita berikan kesempatan, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas soal proses hukum yang akan berjalan. Kepolisian juga mengatakan akan memanggil para pelapor untuk dimintai keterangan. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, para narasumber saya akan kembali, kita akan kembali berdialog. Ibu MN, kita tahu bahwa laporan ini tentu mengusik sebagian pihak karena mengganggu kepentingannya. Bu MN, dalam proses hukum yang berjalan saat ini, apakah ada komunikasi dari pihak penyelenggara, minimal permintaan maaf apa yang terjadi terhadap putri Anda? Mbak, belum ada.
Belum ada Belum sama ada. sekali. Belum ada. Jadi memang bisa dikatakan tidak ada itikat baik untuk menjelaskan minimal secara kekeluargaan kepada pihak Anda. Belum ada sama sekali. Apa yang membuat akhirnya Ibu berserta putri Anda mau membawa ini ke ranah hukum? Karena sepertinya banyak juga korban yang masih memilih untuk diam dengan alasan apapun. Adapun tujuan melaporkan ini, pelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada kejadian seperti ini di ajang kecantikan yang sangat besar dan berprestasi ini. Baik, Itu, Mbak. baik. Saya Biar akan nggak ke ada Mbak Mel. korban Ya. berikutnya lagi, Mbak. Baik, Mbak Melisa, saya akan ke Mbak Melisa. Ya. Melisa, kita tahu proses hukum saat ini tengah berjalan dan kemudian akan dimintai keterangan tentu para pelapor. Apa persiapan dari mereka? Tentu menceritakan apa yang menjadi hal yang traumatis bukan juga hal yang mudah. Apa tanggapan Ya. Anda sebagai kuasa hukum? Ya tentu Mbak, saat ini mereka sudah mempersiapkan diri karena dalam waktu dekat mereka sudah akan memberikan keterangan sebagai korban di Polda Metro Jaya. Tentu ini akan merecall memori. Kalau kita bicara soal bagaimana trauma, tentu kita bukan orang yang punya kapasitas menilai bagaimana ketahanan mental seseorang ya. Nah nanti dalam proses laporan ini akan ada pendampingan psikologis juga kepada para korban ini. Karena kalau kita lihat hari ini sudah ada yang berbicara lantang di media sosial terkait apa yang mereka alami, ini menjadi gerakan speak up yang mereka sampaikan. Saya melihat ini adalah upaya bahwa mereka ingin menyampaikan kepada publik apa yang mereka pelajari pada kontes-kontes kecantikan tentang seorang wanita harus against sexual harassment, harus speak up, harus mau membela kebenaran. Ini hari ini mereka lakukan itu. Tetapi apakah tidak ada trauma bagi mereka untuk mengungkapkan kebenaran ini? Belum lagi tidak semua satu suara. Saya rasa itu bukan hal yang mudah. Sehingga kami akan terus mendampingi proses ini dalam Polda. Dari Kementerian KPPPA juga sudah akan memfasilitasi terkait pendampingan psikologis, Mbak. Apakah ada pihak yang mencoba untuk menahan, minimal menutup mulut suara-suara yang mungkin ingin mengatakan kebenaran atau minimal berpihak kepada pelapor, Mbak Melisa? Iya, kami melihat ada upaya-upaya ataupun gerakan-gerakan seolah-olah ini adalah gerakan kami sendiri terkait yang merasa dilecehkan gitu. Sehingga orang-orang yang tidak merasa dilecehkan jangan dibawa-bawa, kira-kira seperti itu. Tetapi kami sampaikan bahwa ini kan adanya dugaan tindakan pidana perbuatan pelecehan seksual, sehingga di dalam proses pemeriksaan nanti pun siapapun apakah dia merasa dilecehkan atau tidak merasa dilecehkan, maka keterangan itu akan secara komprehensif dikumpulkan oleh penyidik siapapun yang berada di lokasi itu ketika tindak perbuatan ini dilakukan, maka ini akan dijadikan orang-orang yang memberikan keterangan sehingga menjadi lebih utuh ya. Terutama orang-orang yang ada di dalam ruangan, orang yang mengikuti proses ini. Karena kalau dilihat dalam undang-undang pasal tindak pidana kekerasan seksual, ada juga pemberatan-pemberatan kalau ini dilakukan berulang, kira-kira seperti itu. Tidak hanya terhadap satu orang, tetapi banyak orang. Apabila itu dilakukan di dalam relasi kuasa, maka itu ada juga. Nah, sehingga kami juga meminta kepada para peserta ini untuk mempersiapkan apa-apa saja yang mereka ingin sampaikan. Jangan takut, jangan khawatir bahwa ini hanyalah yang mereka sampaikan hanya terkait fakta saja yang mereka alami. Mengingat memang berbeda-beda sehingga mereka tidak bisa melihat keterangan dari teman-temannya yang lain. Ya. Gitu, Oke, baik. Ibu MN, apakah ada teror atau ancaman atau mungkin sesuatu yang membuat Anda dan keluarga serta putri Anda serta finalis lainnya mungkin takut untuk mengatakan apa yang mereka alami? Enggak ada. Enggak ada teror begitu, enggak ada. Enggak ada. Jadi semua diharapkan bisa berjalan sesuai dengan proses hukum ya, Ibu MN? Iya, Mbak. Oke, baik.
Mas Rio, terakhir saya minta tanggapan Anda. Pihak penyelenggara itu mengklaim tidak mengetahui dan baru tahu setelah ada viral di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah mungkin itu terjadi pihak penyelenggara tidak tahu ada sesi tanda kutip body checking itu, lalu kejadian yang membuat trauma para peserta? Jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau menyembunyikan informasi tertentu atas kejadian ini. Apa tanggapan Anda, Mas Rio? Jadi kalau tanggapan saya itu adalah sebetulnya yang sempat saya sampaikan, ada juga beberapa korban yang melihat project director sempat mengintip dan bolak-balik di area fitting room itu. Pertama itu adalah kalau menurut saya tidak mungkin project director yang menyusun rundown ini tidak mengetahui adanya body checking dan proses penelanjangan ini. Pertama. Yang kedua, pada saat adanya insiden foto-foto, pihak tim Miss Universe pun ada beberapa orang yang menelpon kepada ownernya untuk menanggapi apa langkah yang harus kita lakukan terkait foto-foto telanjang ini gitu. Jadi kalau dibilang pihak sana baru tahu setelah melihat ramai di sosial media, rasanya tidak ya, karena kita juga ada bukti-bukti chatting yang menunjukkan bahwa si owner ini sudah membaca bahwa adanya foto-foto body checking itu. Adakah upaya untuk menyembunyikan informasi atau menutup atau melindungi pihak-pihak tertentu dalam proses ini ke depan menurut Anda, Mas Rio? Kalau yang saya lihat mungkin aja ada, karena banyak juga anak-anak yang memilih untuk diam. Mungkin ada ya beda pendapat, mungkin wajar, tapi mungkin juga ada juga yang ditakut-takuti karena sudah menandatangani perjanjian peserta, di mana di situ mereka harus menjaga nama baik pihak Miss Universe Indonesia. Jadi mungkin terkait kontrak yang mereka tanda tangani itu sedikit ada ditakut-takutin ya, bahwa nanti kalian bisa mencemarkan nama baik juga. Mungkin dari sini Mbak Melisa bisa ditanggapi, apakah itu bisa memberatkan mereka apabila mereka melakukan speak up gitu, Mbak? Apakah memberatkan mereka? Baik. Sikat saja Mbak Melisa, durasi saya sudah habis. Ya. Silakan saja, secepat mungkin karena durasi kita udah habis. Tanggapan Anda. Kalau di dalam azas kebebasan berkontrak itu, Fakta Sunt Servanda, itu kalau berada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka dia akan runtuh dengan sendirinya. Kalau harus diletakkan mana yang lebih penting, kepentingan publik atau kepentingan private dalam perjanjian itu, maka yang penting adalah kepentingan publik. Itu yang harus diutamakan, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dari mereka. Terlebih kalau perusahaan ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang diduga melakukan pelecehan seksual. Saya rasa teman-teman ini bisa tegak lurus untuk menyampaikan kebenaran tanpa takut terhadap apa yang sudah mereka tanda tangani. Karena ini tidak sama sekali mereka harus menutup-nutupi jika ada perbuatan hukum, ya itu tidak. Semuanya akan runtuh ketika ada perbuatan hukum yang dilanggar. Baik Mbak Melisa, Ibu MN, Mas Rio, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga memang diskusi ini bisa mendorong berbagai pihak untuk menyampaikan kebenaran sehingga kasus ini bisa terang benderang. Terima kasih banyak, kita ikuti proses hukum yang berjalan. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Pratanya News sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.